teman-teman, Jon Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tarzan The Legend Start Here. Film yang mengisahkan kehidupan anak manusia yang dibesarkan oleh gorila setelah kedua orang tuanya meninggal. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. 70 juta tahun yang lalu, saat dinosaurus menguasai bumi, jatuhlah meteor dari angkasa yang memusnahkan kawanan dinosaurus. Konon meteor itu memiliki energi yang luar biasa dan banyak orang yang menginginkannya. Namun letak meteor itu masih jadi rahasia, bahkan malah dianggap mitos oleh orang-orang yang mencarinya. Saat ini ada seorang peneliti bernama James Porter yang terus mencari letak batu meteor itu. Dia didanai oleh pengusaha kaya bernama John Greystock. Saat John pergi bersama Porter mencari letak batu meteor, Alice, istri John, dan anaknya yang bernama JJ Greystock bermain menikmati hutan. JJ sangat suka hutan, bahkan menamai dirinya Tarzan yang akan menjadi raja hutan. Setelah berminggu-minggu mencari dan tak pernah menemukan batu meteor, John memutuskan untuk kembali ke New York bersama keluarganya. Namun Porter tak ingin kembali dan memilih tinggal di hutan belantara ini, tepatnya di Afrika. You sure you want to stay? You still don't. Look, down there. Di sisi lain ada seekor gorila bernama Tublat yang mencari keluarga baru. Hingga dia sampai ke keluarga gorila yang harmonis yang baru saja memiliki anak. Pemimpin gorila itu harus bertarung dengan Tublat untuk mempertahankan kawasannya dan keluarganya. Namun dia malah kalah dan pemimpin di sana kini tergantikan oleh Tublat. Sementara John kini melewati gunung berapi dan instrumen helikopternya mulai error. Namun mereka berhasil melewati tebing hingga mereka menemukan tempat di mana meteor itu berada. John sendiri izin untuk menyelidikinya, sementara istri dan anaknya menunggu di dekat helikopter. John kini masuk ke sebuah gua dan melihat batu meteor itu. Lalu dia mengambilnya sedikit untuk dijadikan bukti. Namun hal itu membuat bumi bergetar dan merabat ke gunung berapi di dekatnya. Ledakan terjadi di mana-mana, seolah akan terjadi bencana, bahkan tanah terbelah dengan diikuti hujan deras. Kini mereka berhasil kembali terbang, namun helikopternya seolah kembali tertarik ke bawah. Hal itu terjadi akibat kekuatan magnetik dari serpihan batu meteor itu. Di sisi lain, gorila bernama Carla yang baru kehilangan suaminya, kini juga kehilangan anaknya karena terjatuh ke jurang. Dan di waktu yang sama, ketika Carla meratapi kesedihannya, dia melihat benda asing terjatuh dan meledak. Kemudian keesokan harinya, ketika suasana kembali tenang dan Carla yang baru kehilangan suami dan anaknya, kini berkelana menembus hutan. Lalu dia menemukan benda asing yang kemarin terjatuh dari langit. Dan ternyata itu adalah helikopter keluarganya John. Ajaibnya Tarzan ternyata selamat dari kecelakaan itu. Kemudian dia ditemukan oleh Carla dalam keadaan syok. Dia merasa menemukan anak lain sebagai pengganti anaknya yang tewas. Lalu dia membawa Tarzan pulang ke sarangnya dan memutuskan untuk membesarkannya. Seiring berjalannya waktu, Tarzan tumbuh besar dengan mempelajari kehidupan hewan di hutan. Dia melupakan jati dirinya sebagai JJ Greystock dan memilih menyebut namanya dengan sebutan Tarzan atau kera yang tak berbulu. Suatu hari saat menjelajah hutan dan terpisah dari teman-temannya, dia melihat sekelompok orang yang memakai mobil. Go. Beanpole. Seriously, Dad? I don't know how. Where are the gorillas? Dan itu ternyata James Porter yang sedang memandu turis melakukan fotografi safari. Ditemani anaknya yaitu Zen Porter, dia memandu turis untuk bisa terus mendanai penelitiannya.
Kala itu ada salah satu turis yang memisahkan diri dan bertemu dengan burung yang berbahaya. Dia kemudian dikejar namun berhasil dialihkan oleh Jane. Sayangnya malah Jane yang terpojok oleh burung itu. Beruntung Tarzan menolong dia dari burung-burung itu. Namun saat selamat dari burung, malah ada ular yang menggigit lengannya. Dia dibawa oleh Tarzan ke sebuah tempat untuk diobati. Yay! Semalaman ayahnya dan yang lain mencari Jane. Namun Jane sendiri kembali esok harinya dalam keadaan baik-baik saja. Walau ingatannya hanya samar-samar, dia bisa menceritakan kejadian semalam dan yang menolongnya. Namun Porter tak membayangkan bahwa yang anaknya temui itu adalah keturunannya Greystoke. Namun hari ini Jane akan kembali pada ibunya. Dan sebelum benar-benar meninggalkan Tarzan, dia memberikan sehelai syal untuk Tarzan sebagai kenang-kenangan. Setelah melihat Jane, dia menyadari ada keserupaan antara dirinya dan Jane. Lalu dia melihat ada bangkai helikopter bekas kecelakaannya dulu. We would never leave you behind. Dia merasa frustasi saat teringat kejadian bersama orang tuanya. Lalu di sana dia menemukan barang-barang milik orang tuanya termasuk serpihan meteor yang akan dijadikan bukti oleh John. Tarzan lalu membawanya pulang dan menyimpannya di tempat tidur. Setelah kepergian Jane, dia merasa ada kekosongan di hatinya dengan beribu pertanyaan yang ia miliki. Tahun demi tahun berlalu, kini Tarzan sering berkelana jauh dari jangkauan teman-temannya. Namun hari itu burung yang selalu menemaninya memberitahu kabar buruk padanya. Bahwa ada Tublat lagi mengobrak-ngabrik tempat tidurnya dan tak sengaja mengirimkan sinyal darurat dari kotak yang ditemukan di bangkai helikopter. Lalu setelah Tarzan sampai, dia memarahi Tublat dan mengusirnya. It's Greystoke's. Mr. Clayton? 2 hours ago. Kemudian di sisi lain di sebuah perusahaan, Clayton seorang tamak yang mengambil alih perusahaan milik John kini ditemui Jane. Dia meminta bantuan yaitu mendanai yayasannya untuk bisa mengantarkan dia menemui ayahnya. Namun Clayton memanfaatkan dia untuk menemukan apapun yang tersisa dari John yang akan bisa mengantarkan dia menemukan meteor. Singkat cerita, dia, Jane dan asistennya pergi ke hutan menemui ayahnya Jane. Lalu Tarzan juga melihat Jane kembali datang bersama orang lain. Darling! I swear. It means to have your support. Oh, well, don't thank me. Good to see you again, Daddy. Malam harinya, Clayton meminta bantuan pada Porter untuk mencari tempat meteor itu. Namun Porter menolak karena dia sudah putus asa karena tak pernah menemukan letak meteor itu. Tapi Clayton yang licik mengancam keselamatan anaknya jika dia tak membantunya. Lalu esok harinya ketika Jane mencuci muka, Tarzan menemui Jane dan Jane pun merasa takjub saat melihat Tarzan yang dia kira hanya khayalannya saja. Kemudian Jane melihat asisten Clayton sedang mendeteksi meteor menggunakan alat khusus. Di sana Jane merasa dibohongi oleh Clayton dan ayahnya karena kedatangan Clayton ke hutan ini dengan tujuan lain bukan hanya mendanai dia. Lalu Jane pun pergi meninggalkan tempat itu karena kecewa. Namun karena tak fokus, dia malah terjatuh ke sungai. Tarzan yang masih mengikuti Jane lalu melompat dan menyelamatkan Jane. Mereka berdua kemudian berkelana ke hutan yang sangat indah. Di saat itulah mulai tumbuh benih-benih cinta dalam hati mereka. Bahkan sedikit demi sedikit Tarzan mulai bisa bicara kembali karena belajar dari Jane. Do you have a name? Whatever riddle's buried inside you, Tarzan? Tarzan, you Jane. Me Tarzan, you Jane. Lalu Jane dibawa ke tempat tinggalnya dan diberi serpihan meteor yang ia miliki. Namun saat itu ada ayahnya dan Clayton yang melihat dia dan Tarzan. Clayton pun langsung menyadari bahwa itu adalah keturunan Greystoke dari kemiripan wajah Tarzan dengan ayahnya.
Dia yang merasa keberadaan Tarzan akan mengancam posisinya di perusahaan langsung menembaki dia. Namun Tarzan kemudian kabur membawa Jane. Mereka berlari sampai ke tempat yang tak pernah dijangkau oleh siapapun. Hutan yang aneh yang membuat mereka hampir saja dibunuh sama tanaman yang mengerikan. Beruntung mereka berhasil selamat dan segera pergi dari sana. Mereka kemudian menemukan gua yang dulu pernah disinggahi oleh John, lalu terus berjalan menembus gua dengan jurang lava dingin di bawahnya. Jane kini menemukan batu meteor yang selama ini dicari ayahnya dan juga yang sedang diincar oleh Clayton. Saat Tarzan memegang sebuah palu yang dipakai ayahnya dulu, dia merasakan rindu di hatinya. Jane juga mengira palu itu bekas John Greystock yang membuat Tarzan mengulangi nama tersebut. Akhirnya Jane pun menyadari bahwa Tarzan adalah anak dari John Greystock. Dia tak menyangka Tarzan akan bertahan hidup selama itu di hutan belantara ini sendirian. Lalu tiba-tiba terjadi gempa persis seperti dulu saat John mengambil serpihan meteor. Kemudian Tarzan dan Jane segera keluar untuk menyelamatkan diri. Tarzan lalu membawa Jane ke keluarga yang telah membesarkannya selama ini. Carla juga terlihat senang dengan kedatangan Jane, namun tidak dengan Tublat. Dia kemudian mengajak Tarzan bertarung untuk menyatakan siapa pemimpin yang sebenarnya. Setelah bertarung 1 lawan 1, Tarzan kewalahan dan hampir terjatuh ke jurang. Namun ia berhasil naik kembali dan melawan Tublat lagi. Saat Tublat terpojok, Tarzan hampir saja akan membunuh Tublat dengan pisaunya. Namun dengan hati nurani yang ia miliki, ia pun tetap membiarkan Tublat hidup. Dan kemenangan tetap ada di tangan Tarzan. Kini Tarzan adalah seorang pemimpin dari para gorila di sana. Malam harinya ketika mereka menikmati malam yang indah, mereka melihat helikopter kembali lewat. Dan itu pasti Clayton dan Porter yang mencari Zane. Lalu Zane memutuskan untuk kembali pada ayahnya agar tak membuat ayahnya cemas. Dan juga jika dia tetap bersama Tarzan, itu akan mengancam keselamatan Tarzan yang akan dibunuh oleh Clayton. Lalu Tarzan pun setuju dengan keputusan Jane. Saat Tarzan akan mengantarkan Jane kembali pada ayahnya, Carla melihat mereka berdua pergi dan mengira Tarzan akan meninggalkan dirinya. Oleh karena itu dia pun mengikuti mereka berdua secara diam-diam. Di sisi lain, Clayton kini telah memanggil bantuan para tentara bayaran untuk menemukan meteor yang ia inginkan. Any means, as Clayton had made. Dan saat Jane kembali, dia melihat kalung berliontin serpihan meteor itu. Lalu dia langsung mengambilnya secara paksa. Namun hal itu membuat Tarzan tak rela dan muncul di hadapan Clayton. Yang otomatis Clayton pun menodongkan senjata ke arahnya. Sayangnya di sana ada Carla yang melihat itu dan berniat untuk menyelamatkan Tarzan. Akhirnya Carla lah yang malah ditembak oleh Clayton. Kejadian itu berujung membuat mereka dikurung oleh Clayton. Namun teman-teman Tarzan menolongnya dan membukakan pintu kurungan. Tarzan yang terbebas kini membawa Carla pulang lalu mengobatinya. Di sisi lain, Clayton kini memaksa Jane untuk memberitahu letak meteor itu berada. Dan tentunya si pengecut itu mengancam Jane dengan akan membunuh Tarzan jika dia tak memberitahu letak meteor itu. Karena tak ingin Tarzan kenapa-napa, akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu letak meteornya. Kemudian saat Tarzan melihat helikopter beramai-ramai menuju tempat meteor, dia segera menyusul untuk menyelamatkan Jane. Dia berhasil melumpuhkan beberapa tentara tanpa disadari oleh Clayton.
Dan saat itu, 10 menit lagi gua tersebut akan diledakkan. Jane dan Porter yang diikat di dalam gua otomatis akan hancur berkeping-keping. Namun tepat di 6 menit sebelum meledak, Tarzan berhasil menyelamatkan Jane dan ayahnya. Dia membukakan tali yang mengikatnya lalu keluar untuk menghentikan Clayton. Namun Porter tetap berada di sana untuk memotong kabel-kabel supaya tak terjadi ledakan. Setelah itu Tarzan memanggil bala bantuan dari keluarga gorila dan hewan yang lain. Namun getaran gempa dan tanah terbelah kini terjadi lagi. What's next? Dan Clayton berusaha melarikan diri. Lalu ada 2 teman Tarzan yang memegangi helikopter itu dan membuat helikopter mereka bergerak tak terkendali. Kemudian setelah 2 teman Tarzan kembali turun, helikopter Clayton dilempari batu besar oleh Tarzan sampai terjatuh. Kini hutan kembali tenang. Lalu Tarzan dan Jane kembali ke rumah Carla dan melihat Carla sudah sembuh kembali. Di sana Tarzan berjanji akan menjaga Jane selamanya. Di sisi lain, Porter juga kini berhasil mendapatkan sebongkah meteor yang dia idam-idamkan selama ini. Dan setelah itu, film ini pun selesai.